Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Tadris Matematika A, Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus akan mempresentasikan materi landasan pengembangan kurikulum matematika sekolah menengah guna memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum matematika sekolah menengah yang diampu oleh Ibu Vina Triwahyuni MPD. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Ayu Puspita Dewi, NIM 6, 2. Risma Hestika, NIM 11, 3. Rohmalia, NIM 17, saya Umar Zaidah, NIM 26, 5. Salmari Ayah, NIM 30, 6. Nurus Saadah, NIM 35, dan Lina Zahratun Hidayah, NIM 38. Pokok materi yang akan kami bahas pada kali ini yaitu 1. Pengertian pengembangan kurikulum, kemudian sumber pengembangan kurikulum, prinsip pengembangan kurikulum, pengembangan kurikulum 2013, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum, model-model pengembangan kurikulum, dan yang terakhir yaitu pengembangan kurikulum. Materi yang pertama yaitu pengembangan kurikulum yang akan disampaikan oleh Rohmalia. Sebelum kita lanjut ke lebih dalam tentang landasan pengembangan kurikulum, perlu kita ketahui apa sih itu pengertian pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum merupakan proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dari ahli, guru, dan juga orang tua. Dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan juga acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, prinsip pengembangan kurikulum tidak bersifat mutlak, artinya bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Para pengembang kurikulum bisa memunculkan prinsip baru yang sesuai dengan kebutuhan, dapat dirumuskan berdasarkan pada filsafat, psikologi, sosiologi, ekonomi, manajemen, agama, ideologi, dan sebagainya. Oke, selanjutnya materi tentang pengembangan kurikulum yang akan disampaikan oleh Mbak Lina. Oke, Mbak Lina, bisa silakan. Oke, selanjutnya sumber pengembangan kurikulum. Menurut Oliva, ada 4 sumber pengembangan kurikulum. Yang pertama, data empiris. Data empiris adalah data yang bersumber dari hasil observasi atau percobaan. Yang kedua, data eksperimen. Data eksperimen merujuk pada temuan hasil penelitian dan percobaan. Yang ketiga, cerita atau legenda yang hidup di masyarakat. Dari hasil penelitian sifatnya sangat terbatas sehingga banyak data lain yang diperoleh bukan dari hasil penelitian yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang kompleks seperti adat istiadat serta legenda yang hidup di masyarakat. Yang keempat, akal sehat yang dijadikan pemahaman bersama. Data yang diperoleh dari penelitian sendiri digunakan setelah melalui proses pertimbangan dan penilaian akal sehat terlebih dahulu. Nana Saudih Sukmadinata dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek menyebutkan beberapa sumber pengembangan kurikulum. Di antaranya, yang pertama, kehidupan dan pekerjaan orang dewasa, di mana isi kurikulum disesuaikan sebagai persiapan anak untuk menjalani kehidupan. Yang kedua, budaya masyarakat, termasuk di dalamnya semua disiplin ilmu sebagai pengetahuan ilmiah, nilai-nilai, perilaku, benda material, dan unsur kebudayaan lainnya. Selanjutnya, anak. Ya Allah. Selanjutnya, anak sebagai pusat atau sumber kegiatan pembelajaran. Perhatian dalam menyusun pengembangan kurikulum bukan sesuatu yang akan diberikan pada anak, tapi bagaimana potensi yang ada pada anak dapat dikembangkan secara optimal. Selanjutnya, pengalaman penyusunan kurikulum sebelumnya, baik sesuatu yang negatif maupun hasil evaluasi positif atas pelaksanaan kurikulum sebelumnya. Selanjutnya, tata nilai di masyarakat, termasuk nilai-nilai apa saja yang akan diajarkan di sekolah dalam pelaksanaan kurikulum. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan sosial politik tertentu, termasuk lembaga, arah kebijakan dan produk-produk politik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa sumber-sumber yang menjadi dasar dari pengembangan kurikulum antara lain yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua, perubahan masyarakat, yang ketiga, perubahan paradigma berpikir, dan yang terakhir yaitu kepentingan global. Selanjutnya mengenai prinsip pengembangan akan disampaikan oleh Mbak Ayu. Mengenai prinsip pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama, di sini terdapat prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum sendiri terdiri dari beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip relevansi atau kesesuaian. Artinya, pendidikan dipandang relevan jika hasil perolehan pendidikan bersifat fungsional. Terdapat dua macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum, yaitu relevansi keluar dan relevansi di dalam kurikulum. Relevansi keluar maksudnya tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Sedangkan relevansi di dalam yaitu ada kesesuaian atau konsisten antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian. Yang kedua, ada prinsip fleksibilitas atau lentur. Dalam kurikulum dimaksudkan kebebasan dalam memilih program-program pendidikan bagi murid dan mengembangkan program pendidikan bagi para guru. Suatu kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu, maupun kemampuan dan latar belakang anak. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas atau berkesinambungan. Pengembangan dan proses belajar akan berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau berhenti-henti. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang dengan pendidikan antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang pendidikan lainnya, dan antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Nah, kontinuitas sendiri dapat dibagi dalam dua segi, yaitu yang pertama, kontinuitas antara berbagai tingkat lembaga pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum hendaknya mempertimbangkan kemampuan dan bahan-bahan pelajaran yang dibutuhkan untuk belajar pada tingkat sebelumnya. Yang kedua, kontinuitas antara berbagai mata pelajaran. Urutan dalam penyajian berbagai mata pelajaran hendaknya diupayakan agar hubungan tersebut dapat terjalin dengan baik. Yang keempat, ada prinsip efektivitas. Dalam sajian bidang pendidikan, prinsip efektivitas ini dikaitkan dengan efektivitas guru mengajar dengan efektivitas belajar peserta didik. Implikasi prinsip ini dalam pengembangan kurikulum adalah mengusahakan agar setiap kegiatan kurikuler membuahkan hasil tanpa ada kegiatan yang mubazir dan terbuang percuma. Yang kelima, ada prinsip praktis atau efisien, yaitu mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah. Nah, sebagus-bagusnya dan idealnya kurikulum kalau menuntut keahlian-keahlian dan peralatan yang sangat khusus dan biayanya mahal, maka kurikulum dikatakan tidak praktis dan sukar dilaksanakan. Kurikulum bukan hanya harus ideal, tetapi juga harus praktis. Nah, yang terakhir, prinsip sinkronisasi atau keterpaduan. Prinsip sinkronisasi dimaksudkan adanya sifat yang searah dan setujuan dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh kurikulum. Kurikulum sebagai suatu sistem, komponen-komponen kurikulum harus bersifat padu dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Kurikulum yang bersifat sinkron maka akan memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, kemudian prinsip khusus juga dibagi dalam beberapa prinsip lagi. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan merupakan pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau berjangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kurikulum pendidikan yang telah ditentukan para perencana kurikulum perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana, serta isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Prinsip yang ketiga berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar yang digunakan hendaknya memperhatikan metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan harus sesuai. Prinsip yang keempat yaitu berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar yang baik perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Prinsip yang terakhir yaitu berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Penilaian merupakan bagian integral dari pengajaran, maka harus memperhatikan suatu perencanaan penilaian yang baik dan
penyusunan alat penilaian atau tesnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rohmalia. Nah, oke, selanjutnya ke pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai komponen yang saling terkait. Oleh karena itu, dalam proses pengembangan kurikulum 2013, tidak hanya menuntut keterampilan teknis dari pihak pengembang terhadap pengembangan berbagai komponen kurikulum, tetapi juga harus pula dipahami apa saja sih komponen yang mempengaruhinya. Nah, yang selanjutnya, alasan perlunya pengembangan ke arah kurikulum 2013. Yang pertama dari faktor internal. Tuntutan tercapainya 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar tuntas lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar biaya, dan juga standar penilaian pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif antara usia 15 sampai usia 65 tahun lebih banyak dibanding usia tidak produktif antara usia 0 sampai 14 tahun dan 65 tahun ke atas. Usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020 sampai 2035 diperkirakan. Oleh karenanya perlu dipersiapkan agar memiliki kompetensi dan tidak menjadi beban hidup bagi yang lainnya. Kemudian faktor eksternal yang kedua. Yang pertama apa? Gencarnya arus globalisasi. Karenanya kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan era zaman sekarang. Kedua, isu lingkungan hidup. Ketiga, pesatnya perkembangan IT. Keempat, konvergensi antara ilmu dan juga teknologi. Yang kelima, ekonomi berbasis pengetahuan. Yang keenam, kebangkitan industri kreatif dan juga budaya. Yang ketujuh, pergeseran kekuatan ekonomi dunia. Selanjutnya, pengaruh dan imbas teknosains antara sains berbasis teknologi, kemudian mutu, investasi, dan transformasi pada sektor pendidikan. Dan terakhir, peran serta anak Indonesia dalam TIMSS atau Trends in International Mathematics and Science Study dan juga PISA, Program for International Student Assessment. Kemudian yang ketiga, penguatan dari tata kelola kurikulum. Yang pertama, tata kerja guru yang selama ini masih bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang bersifat kolaboratif. Bukan hanya berbasis pada guru, tapi juga antara kolaborasi antara guru dan juga siswa. Kemudian penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan atau educational leader dari stakeholder yang ada di tingkat sekolah. Kemudian penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan juga proses pembelajaran. Yang keempat, penguatan materi pembelajaran. Nah, penguatan materi dilakukan dengan cara pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik harus disesuaikan dengan peserta didik. Oke, selanjutnya tentang faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum akan disampaikan oleh Mbak. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Dalam buku Sukma Dinata terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, perguruan tinggi. Perguruan tinggi memberikan pengaruh terhadap pengembangan kurikulum sekolah, yaitu yang pertama, dari segi pengembangan pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Pengetahuan dan teknologi banyak memberikan kontribusi bagi isi kurikulum serta pada proses pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Yang kedua, dari segi pengembangan ilmu, pendidikan, dan keguruan serta menyiapkan guru, lembaga pendidikan, tenaga kependidikan seperti IKIP, STKIP, FKIP, Fakultas Tarbiyah. Pada umumnya, guru yang mengajar di sekolah disiapkan menjadi pendidik yang handal melalui program sarjana, pasca sarjana, dan lain-lain. Oleh karena itu, penguasaan iptek serta kemampuan mengajar guru sangat mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang kedua, masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat.
Oleh karena itu, isi kurikulum hendaknya mencantumkan kondisi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, pengembangan kurikulum harus mengacu dengan situasi dan kondisi masyarakat yang berubah-ubah. Dari kondisi masyarakat yang selalu berubah-ubah, kurikulum selalu dituntut mengalami perkembangan. Setiap sekolah berkewajiban melayani aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, salah satunya dunia usaha. Perkembangan dunia usaha dalam masyarakat dapat mempengaruhi pengembangan kurikulum. Hal tersebut dikarenakan sekolah tidak hanya sekedar mempersiapkan anak untuk selesai sekolah, tetapi juga dapat hidup, bekerja, dan berusaha. Jenis pekerjaan yang ada di masyarakat berhubungan dengan kurikulum yang dikembangkan dan digunakan di sekolah. Yang ketiga yaitu sistem nilai. Sistem kehidupan masyarakat terdapat sistem nilai meliputi nilai sosial, keagamaan, sosial budaya maupun nilai politis. Sistem nilai yang ada dalam masyarakat mampu diintegrasikan dalam kurikulum. Namun, terdapat persoalan pengembangan kurikulum terhadap nilai yang ada di masyarakat. Karena masing-masing kelompok masyarakat memiliki nilai khas yang tidak sama, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengakomodasi berbagai nilai yang tumbuh di masyarakat dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, berpegang pada prinsip demokrasi. Yang ketiga, menghargai nilai kelompok lain. Yang keempat, memahami dan menerima keragaman budaya yang ada. Nah, selanjutnya artikulasi dan hambatan akan disampaikan oleh Mbak Umay Rotus. Nah, selanjutnya yaitu artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum. Tentunya dalam suatu pengembangan kurikulum terdapat artikulasi dan juga hambatan. Artikulasi sendiri yaitu keseluruhan pengalaman belajar. Untuk merealisasikan artikulasi kurikulum, diperlukan penelitian kurikulum secara menyeluruh, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode serta isi pengajaran, mengusahakan perluasan dan kesinambungan kurikulum. Penyusunan artikulasi kurikulum diperlukan adanya berbagai pihak, di antaranya para administrator, kepala sekolah baik dari TK sampai dengan rektor perguruan tinggi, guru-guru setiap jenjang pendidikan, orang tua murid, dan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, sedangkan yang hambatan dalam suatu pengembangan kurikulum terhadap beberapa hambatan, di antaranya yang pertama dari guru. Guru kurang berpartisipasi aktif dalam pengembangan kurikulum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya kurang mempunyai waktu, kurang sesuaian pendapat baik antara sesama guru maupun dengan kepala sekolah dan administrator, dan dari kemampuan dari guru itu sendiri. Kemudian yang kedua dari masyarakat. Suatu pengembangan kurikulum membutuhkan dukungan dari masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun dalam pemberian umpan balik terhadap sistem pendidikan atau kurikulum yang sedang berjalan. Masyarakat merupakan sumber input dari sekolah. Kemudian, hambatan yang ketiga berasal dari biaya. Untuk pengembangan kurikulum, terlebih dalam acara eksperimen, baik metode, isi, atau sistem secara keseluruhan membutuhkan biaya yang seringkali tidak sedikit. Hambatan yang keempat yaitu dari kepala sekolah. Hal ini seharusnya kepala sekolah mempunyai latar belakang mendalam tentang teori dan praktek kurikulum. Kepala sekolah merupakan peranan yang penting dalam suatu pengembangan kurikulum. Kemudian, hambatan yang kelima yaitu birokrasi, yang terdiri dari inspeksi, dikanwil, dan juga orang tua maupun tokoh-tokoh. Kepala sekolah dan stafnya tidak dapat bekerja dalam kerangka patokan yang ditetapkan oleh Depdikbud. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Risma Yastika. Model pengembangan kurikulum. Di sini ada 8 model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Yang pertama adalah model The Administrative Model. Model pengembangan kurikulum ini merupakan model paling lama dan paling banyak dikenal, di mana ide awal dan pelaksanaannya berawal dari pejabat tingkat atas sebagai pembuat keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Yang kedua ada The Grassroots Model. Model ini berbanding terbalik dengan model yang pertama. Pada model ini pengembangan berasal dari guru yang berupaya untuk mengembangkan kurikulum. Yang ketiga, yang kedua itu ada 4 prinsip
dalam model The Grassroots Model. Pertama, kurikulum akan meningkat bila kompetensi profesional guru meningkat. Yang kedua, kompetensi guru akan meningkat apabila mereka menemukan dan bersinggungan langsung dengan masalah-masalah kurikulum. Yang ketiga, keterlibatan guru dalam berbagai kegiatan kurikulum sampai penilaian sangat penting. Yang keempat, dalam tatap muka secara langsung, guru akan dapat memahami satu sama lain dan pengembangan kurikulum akan lebih baik. Yang ketiga, Beckham System. Model pengembangan ini dikembangkan oleh Beckham, seorang ahli kurikulum. Ada 5 hal di dalam pengembangan kurikulum. Pertama, menetapkan wilayah. Kedua, menetapkan siapa saja yang akan terlibat dalam pengembangan kurikulum. Ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Keempat, implementasi kurikulum. Dan yang terakhir, evaluasi kurikulum. Model yang keempat, The Demonstration Model. Ada 2 model pengembangan. Pertama, sekelompok guru dari suatu sekolah atau beberapa sekolah yang diorganisasi dan ditunjuk untuk melaksanakan suatu uji coba atau eksperimen suatu kurikulum. Yang kedua, dari beberapa orang guru yang merasa kurang puas tentang kurikulum yang sudah ada, kemudian mereka mengadakan eksperimen, uji coba, dan mengadakan pengembangan secara mandiri. Model yang kelima, Tabak Inverted Model. Menurut cara yang bersifat tradisional, pengembangan kurikulum dilakukan secara deduktif dengan urutan. Pertama, penentuan prinsip-prinsip dan kebijakan dasar. Kedua, merumuskan desain kurikulum yang bersifat menyeluruh berdasarkan atas komitmen tertentu. Yang ketiga, menyusun unit-unit kurikulum sejalan dengan desain yang menyeluruh. Model yang keenam adalah Rogers Interpersonal Relation Model. Ada 3 langkah dalam pengembangan model ini. Pertama, pemilihan target dari sistem pendidikan. Kedua, partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang intensif. Ketiga, partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Model yang ketujuh, The System Action Research Model. Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa pengembangan kurikulum merupakan suatu perubahan sosial. Dan model yang terakhir, Emerging Technical Model, adalah pengembangan pada bidang teknologi dan ilmu pengetahuan yang menurut mereka juga mempengaruhi pengembangan model-model kurikulum lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Salma. Baik, selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum. Dalam mengembangkan kurikulum, otomatis kita memerlukan banyak peranan. Ada beberapa peranan dalam proses pengembangan kurikulum, yaitu peranan yang pertama, peranan administrator pendidikan. Para administrator pendidikan ini terdiri atas direktur bidang pendidikan, pusat pendidik pengembangan kurikulum, kepala kantor wilayah, kepala kantor kabupaten dan kecamatan, serta kepala sekolah. Nah, peranan para administrator di tingkat pusat, yaitu direktur dan kepala pusat dalam pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar, serta program inti kurikulum. Para kepala sekolah juga mempunyai wewenang dalam membuat operasionalisasi sistem pendidikan pada masing-masing sekolah. Nah, selanjutnya peranan yang kedua yaitu peranan ahli dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum juga membutuhkan partisipasi para bidang studi, bidang ilmu yang juga mempunyai wawasan tentang pendidikan, serta perkembangan tuntunan masyarakat. Sumbangan mereka dalam memilih materi bidang ilmu yang mutakhir dan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sangat diperlukan. Mereka juga sangat diharapkan partisipasinya dalam menyusun materi ajaran dalam sekuens yang sesuai dengan struktur keilmuan, tetapi sangat memudahkan para siswa untuk mempelajarinya. Nah, kemudian peranan yang ketiga yaitu peranan guru dalam mengembangkan kurikulum. Di sini, guru memegang peranan yang sangat penting baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Guru adalah perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum. Peranan guru di sini bukan hanya menilai perilaku dan prestasi belajar siswa dalam kelas saja, tetapi juga menilai implementasi kurikulum dalam lingkup yang lebih luas.
Nah, hasil-hasil penilaian demikian akan sangat membantu pengembangan kurikulum untuk memahami hambatan-hambatan dalam implementasi kurikulum dan juga dapat membantu mencari cara untuk mengoptimalkan kegiatan guru. Kemudian, peranan yang ketiga yaitu peranan orang tua dalam pengembangan kurikulum. Nah, dalam pelaksanaan kurikulum juga diperlukan kerjasama yang sangat erat antara guru atau sekolah dengan para orang tua murid. Sebagian besar kegiatan belajar yang dituntut kurikulum dilaksanakan di rumah, dan orang tua sewajarnya mengikuti dan mengamati kegiatan belajar anaknya di rumah. Orang tua di sini juga secara berkala menerima laporan kemajuan anak-anaknya dari sekolah berupa rapor dan sebagainya. Nah, rapor juga merupakan suatu alat komunikasi tentang program atau kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Nah, sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum. Nah, dalam mengembangkan kurikulum otomatis terdapat beberapa peranan. Peranan yang pertama yaitu peranan administrator pendidikan. Di sini para administrator pendidikan terdiri atas direktur bidang pendidikan, pusat pengembangan kurikulum, kepala kantor wilayah, kepala kantor kabupaten dan kecamatan, serta kepala sekolah. Peranan para administrator di tingkat pusat yaitu direktur dan kepala pusat dalam pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar, serta program inti kurikulum. Kemudian, para kepala sekolah juga mempunyai wewenang dalam membuat operasionalisasi sistem pendidikan pada masing-masing sekolah. Selanjutnya, peranan kedua yaitu peranan ahli pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum juga membutuhkan partisipasi para ahli bidang studi atau bidang ilmu yang mempunyai wawasan tentang pendidikan serta perkembangan tuntunan masyarakat. Nah, sumbangan mereka dalam memilih materi bidang ilmu yang mutakhir dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat sangat diperlukan. Mereka juga diharapkan partisipasinya dalam menyusun materi ajaran dalam sekuens yang sesuai dengan struktur keilmuan, tetapi sangat memudahkan para siswa untuk mempelajarinya. Peranan ketiga yaitu peranan guru dalam pengembangan kurikulum. Peranan guru dalam pengembangan kurikulum, guru itu mempunyai peranan yang sangat penting baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Di sini guru itu sebagai perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum. Peranan guru bukan hanya menilai perilaku dan prestasi belajar siswa dalam kelas saja, tetapi juga menilai implementasi kurikulum dalam lingkup yang lebih luas. Nah, hasil-hasil penilaian demikian akan sangat membantu pengembangan kurikulum. Untuk memahami hambatan-hambatan dalam implementasi kurikulum juga dapat membantu mencari cara untuk mengoptimalkan kegiatan. Kemudian, peranan keempat yaitu peranan orang tua dalam pengembangan kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum juga diperlukan kerjasama yang sangat erat antara guru dan orang tua. Nah, sebagian besar kegiatan belajar yang dituntut oleh kurikulum dilaksanakan di rumah, dan dalam itu orang tua sewajarnya mengikuti atau mengamati kegiatan belajar anaknya di rumah. Orang tua juga secara berkala menerima laporan kemajuan anak-anaknya dari sekolah berupa rapor atau yang lainnya. Di sini, rapor merupakan suatu alat komunikasi tentang program atau kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 meminta maaf sebesar